kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan, Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara. Kita akan kembali memasuki ibadah pagi kita, memohon pertolongan Tuhan untuk kita lanjutkan hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena pertolonganmu dan kemurahanmu membawa kami memasuki pagi hari yang baru. Tuntun hidup kami, hati pikiran kami, untuk kami terus berjalan dalam kehendak Tuhan di saat kami mengerjakan pekerjaan kami, dan semuanya membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, renungan bagi kita pagi hari ini dari Yosua pasal 24 ayat 15. Yosua pasal 24 ayat 15. Saya baca untuk kita semua. Bapak Ibu mengikuti dalam hati. Yosua pasal 24 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Namun jika kamu menganggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Ilah-ilah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau ilah-ilah orang Amori yang negerinya kamu diami ini? Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudara, ini adalah satu pidato yang disampaikan oleh Yosua di depan umat Israel untuk
mengingatkan kembali perjanjian antara umat dengan Tuhan, supaya umat tetap setia kepada Tuhan dan mengikut Tuhan. Nah, di dalam nats yang kita baca ini ada yang disampaikan oleh Yosua kepada umat, mewakili keluarganya, bukan hanya pribadinya. Menyatakan kepada semua orang Israel di hadapan Yosua pada waktu itu bahwa dia dan keluarganya akan beribadah kepada Tuhan. Seperti tema kita pagi hari ini, keluarga yang beribadah kepada Tuhan. Nah, ternyata Bapak Ibu dan Saudara, tugas kita sebagai orang tua bukan saja memberikan kebutuhan jasmani saja kepada anak-anak kita. Pertanggungjawaban iman anak-anak kita juga ternyata ada di tangan kita. Kita akan menjadi orang tua yang tidak berhasil ketika anak-anak kita tidak mampu mengikut Tuhan Yesus dengan setia. Jangan katakan bahwa orang tua berhasil mendapatkan ini, memberikan ini kepada anak sesuai dengan kebutuhan sandang pangannya, pendidikannya, kesehatannya, dan lain sebagainya. Tetapi jika dia kehilangan iman percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita adalah orang tua yang gagal. Iman percaya istri dan anak-anakmu ada di tangan seorang bapa, atau iman percaya anak-anak ada di tangan kedua orang tuanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam akhir minggu ini sengaja saya ambil tema ini untuk mengingatkan kita supaya kita beribadah pada hari Minggu, mengingatkan anak-anak kita sekolah minggu supaya beribadah hari Minggu, mengingatkan anak-anak kita supaya beribadah pada hari Sabtu dan Minggu juga. Karena ini merupakan bagian dari tanggung jawab kita. Maka biarlah seperti pengakuan Yosua di hadapan semua orang, bukan saja pengakuan dirinya bahwa saya secara pribadi, aku pribadi akan mengikut Tuhan, tapi dia katakan aku dan seisi rumahku, aku akan mengatakan kepada anggota keluarga supaya mereka takut akan Tuhan. Aku akan mengatakan kepada istri anak-anakku bahwa supaya mereka takut akan Tuhan dan mengikut Tuhan. Itu dimaksud oleh Yosua. Maka itu pula yang harus kita sampaikan kepada anggota keluarga kita jika kita mau semua anggota keluarga kita diselamatkan oleh Tuhan. Maka Bapak Ibu dan Saudara, ingatkanlah suamimu supaya beribadah kepada Tuhan. Ingatkanlah istrimu supaya beribadah kepada Tuhan. Ingatkanlah anak-anakmu supaya beribadah kepada Tuhan. Dan jangan lupa, ingatkan juga anak-anakmu yang tidak bersamamu denganmu hari ini. Dimanapun dia berada saat ini, ingatkan hari ini supaya besok dia beribadah. Apapun kesibukannya, ingatkan dia, nak, beribadah besok ya. Nah, ingat berkat Tuhan kepadamu. Sampaikanlah itu. Jadilah keluarga yang beribadah kepada Tuhan. Keluarga dengan seisi rumah tangganya menjadi orang yang beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita puji Tuhan sebelum kita berdoa, melayani. Kita bawa semua anggota keluarga kita untuk melayani Tuhan,
melayani ketika dia mau beribadah kepada Tuhan, melayani ketika dia dipakai Tuhan pelayanan khusus. Bawa keluarga kita melayani Tuhan. Jadilah keluarga kita keluarga yang melayani Tuhan. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami di surga, kami terus bersyukur kepadamu atas berkat-Mu, atas kemurahan-Mu yang terus menerus kami terima. Mampukan mata hati kami dapat melihat betapa baiknya Tuhan. Mampukan mata hati kami melihat betapa Engkau sangat mengasihi kami. Ya Tuhan, kami mohon ampun di hadapan-Mu ketika kami mendengarkan firman Tuhan. Belum semua anggota keluarga kami yang beribadah kepadamu. Biarlah Engkau yang mengetuk pintu hati setiap anggota keluarga supaya dapat beribadah dan melayani Tuhan. Ya Bapa di surga, kami berdoa bagi setiap persiapan ibadah raya minggu besok. Kami doakan untuk para pelayan, kami doakan untuk pengkhotbah. Tuhan yang berganti, urapi, kuduskan hati pikirannya. Apa yang telah dipersiapkannya untuk menyampaikan pesan Tuhan bagi umat-Mu, biarlah disampaikan dengan baik dan benar. Roh-Mu bekerja atas dirinya. Ya Bapa di surga, kami doakan untuk secara khusus besok adalah minggu Bidwemi, di mana semua kaum bapa yang melayani Tuhan, baik di kebaktian umum 1 dan juga kebaktian umum 2, mereka yang dipercayakan untuk melayani, baik sebagai liturgis, baik sebagai pemusik, pembaca warta, pendoa syafaat, penerima tamu yang mengumpulkan persembahan, Tuhanlah yang mengurapi mereka. Roh Tuhan ada pada mereka sehingga mereka mampu membawa umat Tuhan berjumpa dengan Engkau melalui ibadah yang akan kami ikuti. Segala persiapan yang telah diperbuat oleh kaum P2MI, biarlah Engkau berkati semuanya. Ya Bapa di surga, ada hati yang penuh kerelaan untuk melengkapi acara minggu P2MI ini dalam bentuk materi, waktu dan pikiran serta tenaga mereka. Tuhanlah yang membalasnya kepada mereka dengan banyak berkat yang akan mereka terima. Dan bila pelayanan kaum bapa dapat menyenangkan hati Tuhan. Oh Tuhan, kami doakan juga untuk seluruh jemaat-Mu supaya hari ini mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah raya besok. Biarlah segala sesuatu mereka persiapkan
sehingga tidak ada penghalang satupun untuk mereka datang kepada Tuhan, untuk bersama dengan kami memuliakan Dikau. Kami doakan juga untuk anak-anak muda yang akan ibadah P3MI pada sore hari nanti. Tuhan yang berkati mereka, gerakkan roh para pemuda untuk memasuki persekutuan dengan Tuhan di dalam persekutuan P3MI nanti sore ya Bapak. Berkati para pengurus P3MI supaya dapat melakukan tugasnya dengan baik untuk membawa jiwa banyak pemuda beribadah kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup kami, perjalanan hidup kami satu hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkat-Mu melimpah atas umat-Mu sekalian dan atas kami sekalian. Biarlah apa yang menjadi pekerjaan kami yang berkenan kepadamu, Tuhan yang menyucikan memberkatinya, sehingga pekerjaan kami juga dapat memuliakan nama Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami doakan untuk jemaat-Mu yang kurang sehat, yang mungkin terbaring di rumah ataupun di rumah sakit, Tuhanlah yang memberkati mereka. Atau mungkin saat ini jemaat-Mu yang sedang dalam menjalani pengobatan di rumah secara medis, tangan-Mu yang penuh kuasa itulah yang menopang kehidupan mereka. Engkau sucikan, berkati setiap obat, makanan, minuman, apa saja mereka konsumsi untuk melengkapi proses penyembuhan mereka. Berkatilah semuanya ya Bapa. Tuhan Yesus, kami doakan untuk lingkungan gereja kami, dan terus menerus kami doakan supaya mereka juga mendapat berkat lewat kehadiran gereja-Mu di tempat ini. Kami doakan Gereja Metodis Indonesia, berkatilah, pakai gereja-Mu ini untuk mendatangkan shalom di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Kami doakan untuk Jakarta di mana kami tinggal, berkati, damai sejahtera Allah ada di DKI Jakarta ini. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Kita sama-sama mengucapkan doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya memberkati, menyertai, melindungi kamu sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom bagi kita semua. Selamat pagi dan selamat menikmati berkat Tuhan hari ini. Shalom.